Halo, Aquarius, semuanya apa kabar? Semoga Aquarius selalu sehat dan bahagia. Kita reading kembali buat Aquarius. Sebelumnya, Mai akan memperkenalkan sebuah parfum. Ini ada produk Baba Parfum ya, dimana parfum ini ya seperti biangnya parfum gitu ya, 24 jam. Aromanya itu tahan di badan atau di kulit ya, ataupun di baju ya. Nah, di sini fermentasinya air tebu. Jadi buat teman-teman ini non alkohol ya. Jadi buat yang mau reseller ini sangat murah sekali ya. Bisa jadi sebuah bisnis juga ya bagi kita. Bagi yang mau jadi reseller bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi ya. Sangat terjangkau sekali harganya. Parfumnya juga tidak abal-abal ya. Itu namanya Baba Parfum. Oke, berkualitas, high quality ya. Untuk lebih jelas, tanyakan langsung ke kontak personnya. Karena Mei sendiri sudah pakai 1 tahunan, jadi itu tidak bisa berpaling ke yang lain seperti itu. Aromanya segar, enak sekali baunya. Oke. Buat Aquarius kita lanjut ya. Kali ini kita reading bertemakan karmanya dia, yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Karena kebanyakan nih yang ingin tahu, buatin dong kak karmanya dia gitu. Setelah putusin aku, nah gitu ya. Nah kita akan coba buat di sini karmanya dia setelah meninggalkan kamu. Oke. Buat Aquarius, nah di sini kita hanya membaca prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Jadi ya bisa dikatakan ini buat hiburan kamu aja. Buat hanya sebagai pandangan aja buat kamu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya kamu akan bisa lebih waspada gitu ya. Nah di sini juga sebagai prediksi, sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi apapun itu harapan kamu, keinginan kamu ya serahkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke Aquarius, jadi ya ini buat hiburan aja ya buat kamu seperti itu. Nah dan juga tidak semua juga ya dari Aquarius nantinya resonate dengan bacaan ini. Bagi yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke Aquarius, kita akan buka di sini energi kamu dulu. Kita akan baca dulu energi kamu ataupun energi dia ya. Setelah itu kita akan lihat karmanya dia seperti apa selanjutnya. Oke, buat Aquarius, renungkan sejenak energi kamu saat ini. Apa yang kamu rasakan? Kita akan ambil 3 energi kamu di sini ya. 3 energi kamu di sini akan kita ambil. Kita akan lihat seperti apa kamu saat ini ataupun dia saat ini ya. Kita akan baca dulu energi dia dan energi kamu juga ya. Akan kita baca 3 kartu. Oke, ini 2 ya. Ini aja dulu ya. Door to Spirit. Nah. Oke, jatuh. Ada Door to Personal Healing and Happiness. Kita akan lihat dulu energi kamu di sini. Ada 2 kartu. Kita ambil 1 kartu lagi ya. Oh, 2 juga. Pilih di sini ya. Oke. Ada Healer of the Eggs. Oke. Nah, itu apa ya? Energi kamu ya menggambarkan di sini. Kita akan lihat energi kamu ataupun energi dia di sini. Ada Rest and Rejuvenation di sini. Dimana kalau kita lihat energinya kamu ya, menggambarkan adanya suatu ingin perbaikan dalam hidup kamu di sini. Ada sesuatu support yang ingin kamu dapatkan, atau memang kamu lagi membutuhkan suatu dorongan atau spirit dari seseorang gitu ya, atau mungkin dari saudara ataupun teman ataupun itu keluarga ataupun siapa aja ya. Di sini ada suatu pintu untuk menuju kamu ke kebaikan,
untuk perbaikan diri kamu. Atau mungkin dia saat sekarang itu kamu lagi penyembuhan, lagi healing gitu ya. Atau mungkin saat ini kamu lagi pengen move on seperti itu. Jadi kamu di sini memang butuh suatu jalan di mana kamu akan bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Itu gambaran di sini ya. Oke. Nah, buat kamu yang berikutnya, kartu berikutnya di sini ada door to personal healing and happiness. Nah, di sini memang saatnya kamu sudah healing ya. Kamu ada suatu jalan di mana untuk bisa memperbaiki diri kamu, menyembuhkan semua luka-luka kamu gitu ya, kesedihan kamu, penderitaan kamu. Di sini ada. Dan itu yakin kamu akan bisa menjadi bahagia. Itu energi kamu yang kamu butuhkan saat ini. Aquarius. Jadi ya mungkin sebagai kamu yang lagi saat ini di break ya, ditinggalkan dia gitu ya, dan mungkin kamu di sini ingin mencari kebahagiaan buat diri kamu sendiri gitu ya, dan mungkin di sini kamu lebih fokus dulu ya ke keluarga ataupun ke diri kamu sendiri. Kamu ingin membahagiakan diri. Nah seperti itu. Dan ya kamu kadang-kala ya merasakan, kenapa ya dia meninggalkan aku gitu. Mungkin saat-saatnya aku sudah bahagia dengan dia, sehingga dia tiba-tiba meninggalkan aku. Nah itu yang mungkin membuat kamu kesal gitu ya. Sehingga terbersit dalam pikiran kamu, aku ingin dia dapat karmanya. Nah seperti itu. Itu kadang-kala ya di sini ya. Nah di sini juga seperti itu kamu rasakan, healer of the ages gitu ya. Nah ini kamu pengen hidup yang baru kembali. Kamu pengen memulai sesuatu yang baru saat ini ya. Seperti itu. Jadi ya, nah di sini menggambarkan bahwa kau butuh kamu mungkin tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia, karena ya seperti yang sudah dia perbuat kepada kamu ya rasanya ya nggak mungkin kembali seperti itu. Dia sangat mengecewakan kamu, mungkin dia saat membuat kamu menderita sekali gitu ya, sehingga kamu di sini mencoba untuk ya udah tinggalin gitu. Ya aku tidak ingin mengingat dia kembali seperti itu. Setelah apa yang dia perbuat kepada aku, nah itu yang kamu rasakan di sini. Kamu ingin memperbarui semuanya, hidup kamu gitu ya, kebahagiaan kamu seperti itu. Itu yang kamu inginkan di sini. Karena ya bisa dikatakan energi dia saat ini ya bisa saja sangat terpuruk sekali. Kamu berdiri mungkin dengan seseorang yang manipulatif, orang yang toksik, orang yang egois gitu ya, orang yang hanya memikirkan diri dia sendiri gitu, sehingga ya mungkin di sini kamu lebih ya mencari kebahagiaan sendiri seperti itu. Ya mungkin di sini kamu juga ada perbedaan juga ya, dari perbedaan agama atau keyakinan kamu, atau mungkin ada perbedaan usia di sini antara kamu dengan dia, sehingga ya hubungan ini harus ditinggalkan. Atau mungkin dia meninggalkan kamu, atau memang tiba-tiba dia pergi aja tanpa pesan seperti itu. Jadi kamu merasakan, aku ingin melihat nih dia seperti apa dia saat ini. Kenapa dia meninggalkan aku? Aku ingin lihat karmanya apa. Nah, ya di sini ya walaupun kamu ingin melihat karmanya dia, doakan aja yang baik-baik buat dia ya. Jangan ya suatu kejahatan kita balas dengan kejahatan, itu jangan sampai. Ya sebaiknya walaupun dia jahat sama kita, walaupun dia membuat kita seperti itu, berusahalah untuk berpikir positif, berusahalah untuk berjiwa besar, ikhlaskan. Artinya itu memang dia bukannya terbaik buat kamu. Nah, kadang-kala ya, karena ya orang baik itu kan jodohnya orang baik. Nah, jadi ya kalau kita merasa baik ya otomatis kalau memang dia bukan jodoh kita ya itu memang jalannya dari Tuhan seperti itu. Udah kode alamnya seperti itu. Alam semesta berperan di sini. Dimana ya jika dia meninggalkan kamu berarti ya artinya itu dia bukan yang terbaik buat kamu. Ya semoga yang terbaik itu akan dikirim kembali oleh Tuhan untuk kamu gitu ya. Seperti itu. Ya semua pasti ada hikmahnya ya. Jadi ya karma itu pasti ada. Tanpa kamu minta ya itu bakalan ada. Gitu ya, seperti itu. Jadi kita akan lihat di sini dulu. Kita akan lihat dia. Kamu berdiri dengan siapa saat ini? Orang seperti apa dia? Kita akan lihat di sini. Ya, kita ambil 2 kartu dulu. Siapa dia? Yang sudah menyakiti kamu, yang akan mendapatkan karmanya dari kamu ataupun dari Tuhan gitu ya. Kita akan lihat di sini. Oke.
ada Wheel of Fortune di sini dan juga ada Seven of Cup ya di sini. Bisa dikatakan ya seseorang ini pengen apa ya? Pengen merubah hidupnya seperti itu. Ya mungkin di awal ya dengan kamu itu bahagia sekali. Mungkin dengan kamu itu ya awalnya dia saling apa ya? Saling ketergantungan kepada kamu. Dia merasa tidak ada kamu dia tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi dia merasa kebutuhan dia dengan kamu itu sangat apa ya? Sangat kuat gitu ya. Jadi ya akhirnya lama-lama dia pengen mundur. Mungkin bisa saja dia jenuh dengan hubungan ini gitu ya. Mungkin di sini kamu berdiri dengan seseorang yang player gitu ya, playgir gitu ya, atau playboy gitu ya. Itu masa-masa apa ya? Jadi di sini dia pengen merubah segala sesuatu itu, dia pengen mencoba gitu. Nah di sini mungkin dia orang yang sedikit apa ya, emosinya itu masih turun naik. Jadi dia pengen selalu mencoba gitu. Jadi di sini beruntung nggak aku ya? Di sini aku beruntung nggak ya? Dengan ini dia bisa memberikan aku apa? Nah itu di sini dia pengen hari-harinya itu selalu beruntung, selalu bahagia gitu buat diri dia sendiri. Mungkin di sini kamu berdiri dengan orang yang egois ya, bisa saja. Oke. Nah itu gambaran dari seseorang yang berdiri dengan kamu. Kamu mungkin ya terkoneksi dengan dia ya, mungkin di sini ada ular juga ya. Di sini ya bisa dikatakan dia licik, bisa saja orang yang licik gitu ya, atau mungkin dia orang yang hanya memanfaatkan kamu gitu, atau mungkin ingin memoloti kamu seperti itu, ingin menghabiskan kamu. Nah itu gambaran dari sini orang itu. Ya mungkin bisa dikatakan dia apa ya, menginginkan sesuatu dari kamu itu sebuah materi gitu ya, atau memang dilihat kamu itu cantik gitu, menarik gitu. Jadi dia mungkin ya terobsesi ya dengan kamu seperti itu. Itu yang digambarkan di sini. Jadi ya yang berikutnya di sini ada Seven of Cup, ada elemen air, Cancer versus Scorpio ya di sini. Kamu berdiri dengan orang yang memang suka, perasaannya itu suka dia gitu ya. Kadang-kala dia suka apa ya, mudah jatuh cinta dengan orang gitu. Kadang-kala dengan melihat orang seperti ini aja dia sudah merasa suka. Rasa pikirannya itu pengen, aku pengen dapatin dia nih. Wah dia cantik ya, dia ganteng gitu ya. Gimana ya kalau seandainya aku dengan dia. Dia suka berfantasi saat ini. Itu gambaran dari dia Aquarius. Oke. Orang ini banyak pilihan dia. Dia suka apa ya, bisa juga dikatakan ya banyak apa ya, banyak cerita ya orang di sini. Dia itu ya suka ini suka itu, dia suka banyak menuntut terhadap kamu gitu. Ya kamu harus gini, ya kamu harus gitu ya. Nah seperti itu gambaran dia ya di sini. Jadi seakan-akan dia ini pengen kamu itu perfect gitu. Jadi banyak yang dia inginkan sebenarnya. Dia orangnya yang tidak merasa puas di sini dengan satu orang. Seperti itu gambaran di sini Aquarius. Jadi bisa saja dia diam-diam juga menyukai orang lain, sementara dia masih berhubungan dengan kamu gitu ya. Setelah dia mendapatkan orang lain, ada peluang dengan orang lain, dia meninggalkan kamu. Nah seperti itu. Itu gambaran dari dia ya. Sebagian dari dia yang dilinang kamu. Oke, kita akan buka kembali dua kartunya kamu. Dia orang yang berlinang dengan kamu, siapa dia? Oke. Kita akan satu kartu lagi buat kamu ya. Oke, langsung terbang. Nah, di sini ada Death, kartu Death dan Nine of Cup ya. Masih elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan juga ada Scorpio juga di sini. Dominan sekali ya Scorpio saat ini dengan Aquarius. Oke, apa kamu dengan Aquarius? Sangat berjodoh sekali. Ya mudah-mudahan aja ya. Aquarius di sini dia orang yang sepertinya
menginginkan kamu itu dari segi fisik gitu ya. Ya, mungkin dari segi keinginan dia untuk pengen apa ya di sini? Bisa dikatakan saat pertama ya mungkin dia menyukai kamu, dia mencintai kamu. Lama-lama akhirnya dia sering menyakiti kamu di sini. Menyakiti kamu itu dengan apa ya? Mungkin bisa saja banyak sekali kata-katanya yang keluar yang tidak mengenakan di hati kamu seperti itu. Ya mungkin emosinya di sini mungkin tidak bisa terkontrol gitu ya. Di sini orangnya mungkin agak sedikit misterius ya, bisa dikatakan orang yang kamu tidak banyak tahu tentang dia seperti itu. Tiba-tiba aja dia datang. Kadang-kadang dia pergi. Nah, seperti itu. Itu gambaran di sini. Kadang-kadang dia bisa menjadi seorang yang ganas gitu ya. Seorang yang menyeramkan seperti itu. Nah, itu gambaran dari dia. Jadi kadang-kadang kamu juga mikir di sini. Rasanya ingin pergi seperti apa ya gitu. Sementara kamu juga mencintai dia. Nah, ini gambaran dari kartu death ya. Akhirnya ya mungkin mau tak mau ya dilihat dari kamu yang mungkin ini tidak ada respon, atau mungkin kamu menyadari bahwa hubungan ini tidak ada tujuan, atau mungkin dia sangat misterius di sini gitu ya. Jadi sehingga kamu mencoba untuk tidak apa ya, pengen mengakhiri seperti itu. Mungkin di sini kamunya yang ingin mengakhiri gitu ya. Mungkin sebelum kamu mengakhiri, akhirnya dia duluan meninggalkan kamu seperti itu. Karena mungkin di sini dia sudah berbohong kepada kamu, atau mungkin dia juga saat ini punya hubungan dengan seseorang, atau pernah menikah, atau memang saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang gitu, dengan seseorang seperti itu. Jadi ya di sini ya kamu merasa dibohongi. Ya walaupun kamu mungkin awalnya wah sangat mencintai dia mungkin perhatian sama kamu, ternyata di belakang kamu dia ya membohongi kamu seperti itu. Nah, di sini ada Nine of Cup ya. Nine of Cup di sini kamu berdiri dengan seseorang yang agak sombong ya, bisa dikatakan orang yang egonya tinggi seperti itu. Dia merasa hebat, dia merasa dirinya itu pantas buat dicintai gitu ya. Jadi ya dia merasa selalu di atas kamu seperti itu, dan dia tidak ingin kamu itu mendikte dia, ataupun dia tidak ingin nih dikasih tahu gitu ya, tidak ingin diberitahu apapun seperti itu. Kalau misalnya dia salah, dia tidak ingin nih gitu. Dia tidak pernah merasa salah di sini. Ini gambaran dari dia ya. Orang yang berdiri dengan kamu. Oke, kita akan ambil 2 kartu lagi ya. Kita akan lihat dia ya, yang berdiri dengan kamu seperti apa dia. Kita akan lihat cerita kamu dulu di sini. Nanti kita akan baru lihat karmanya dia ya. Oke, 2 kartu sudah turun. Ada Three of Wands di sini, ada api, elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan juga ada Sun di sini, the Sun ya. Ada Pisces juga di sini sepertinya. Nah, di sini dia orang yang tidak bisa dibawa komitmen gitu ya, tidak bisa diajak serius di sini. Kayaknya dia hanya bermain-main seperti itu. Kadang-kala dia ngasih harapan ke kamu, kadang-kala dia tarik lagi apanya gitu ya, harapan itu. Ya bisa saja dia suka PHP-in kamu di sini. Nah, seperti itu. Itu gambaran dia di sini yang terkoneksi dengan kamu. Dan sebagian dari dia, kalau yang ini The Sun, ini menggambarkan orang yang sudah menikah ini dengan kamu, yang sudah mempunyai anak gitu ya, yang sudah mempunyai keluarga seperti itu. Di sini dia hanya mencari suatu pelampiasan aja. Itu gambaran di sini. Orang yang berdiri dengan kamu saat ini Aquarius. Ya bisa saja ya, kalau seandainya dia memang orang seperti itu ya udah kamu tinggalin gitu. Kalau memang tidak ada kecocokan seperti itu ya. Nah nanti juga dia setelah dia membohongi kamu ataupun apa ya, dia juga akan mendapatkan karmanya. Kadang-kala ya Tuhan itu tahu saat kita sakit seperti itu ya. Tuhan akan tahu
harus berbuat apa kepada orang yang telah menzolimi gitu ya. Oke. Kita akan lihat di sini karmanya dia. Karmanya dia ya. Karmanya dia setelah meninggalkan kamu. Oke. Kita akan lihat di sini karmanya dia setelah meninggalkan kamu. 2 kartu buat kamu. Oke. Ada The Tower sini ya. Dan ada Four of Cup. Ada Four of Cup, ada The Tower, masih juga elemen air ya. Cancer, Pisces, Scorpio di sini ya. Sepertinya ini hubungan penuh dengan perasaan ya saat ini. Karena banyak kartu cup yang keluar ya buat Aquarius. Sepertinya di sini memang menggunakan perasaan semuanya. Sangat halus sekali perasaan di sini. Nah, di sini ada The Tower. Ini menggambarkan ya mungkin saat ini memang dia sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu karmanya dia mungkin ya. Tuhan tahu. Gitu ya. Ya mungkin saat dia bahagia gitu ya. Mungkin saat dia finansialnya lagi naik gitu ya. Bisa saja dia langsung terpuruk, langsung bangkrut gitu ya. Dan bisa saja saat dia bahagia dengan pasangannya, akhirnya pasangannya meninggalkan dia. Ini The Tower. Sesuatu yang berakhir. Ini karmanya dia ya. Ya mungkin dia merasakan ya, apa yang dia perbuat kepada kamu itu yang dirasakan saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu gambaran dari karmanya dia yang kebaca di sini, di mana bahwa ya mungkin ya dulunya kamu juga dengan dia bahagia, senang gitu ya, happy gitu. Tiba-tiba ya dia pergi tanpa pesan gitu. Dan saat ini mungkin dia menghadirkan orang ketiga ya. Dan saat ini dia dengan orang ketiganya itu ya akhirnya terputus juga. Hancur juga hubungannya, seperti itu. Ya mungkin bisa saja dia meninggalkan, orang ketiga itu meninggalkan dia, seperti itu. Jadi akhirnya dia terpuruk di sini. Begitu juga dari segi mungkin pekerjaannya, mungkin dia kehilangan pekerjaan di sini, atau mungkin dia kehilangan banyak materi dia, atau mungkin saat ini dia ditipu orang dari segi finansial dia, seperti itu. Itu gambaran di sini ada The Tower ya. Nah, untuk Four of Cup ya. Saat ini dia memang sangat merasakan kegelisahan di hati dia. Sangat gelisah sekali. Dia merasa sendiri. Dia merasa tersiksa saat ini setelah meninggalkan kamu. Entah kenapa itu. Apa bisa saja dia juga disakiti oleh pasangannya, atau mungkin dia juga dikhianati oleh pasangannya. Akhirnya mungkin dia menyadari bahwa wah, apa ini karma yang aku rasakan gitu. Apa ini karma yang aku dapatkan dari apa yang aku perbuat ke kamu. Nah, itu. Di sini dia gambaran dari dia ya. Buat Aquarius. Nah, semoga aja dia bisa memperbaiki semuanya. Ya, semoga aja kamu doakan aja dia bisa lebih bahagia lagi. Sepertinya dia memang tidak ada kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kejenuhan gitu ya. Kebosanan dia di sini, sangat bosan sekali dengan hidup ini. Ya, jangan-jangan bisa aja dia bunuh diri gitu ya. Wah, jangan. Itu sangat hal yang sangat tidak tidak baik sekali dilakukan. Seperti itu. Dia saat ini memang sangat merasakan kesedihan, kekecewaan. Itu yang dia rasakan. Dia merasa sendiri saat ini. Dia merasa tidak ada teman saat ini. Dia jenuh dengan keadaan ini. Dia bosan dengan keadaan ini. Apakah mungkin dia merasakan bahwa wah, tidak ada ya orang yang mau tulus sama aku gitu ya. Atau memang kamu yang benar-benar tulus sama aku. Nah, itu yang dirasakan saat ini oleh dia. Oke. Kita akan ambil lagi kartu kamu. 2 kartu lagi. Ada Five of Swords ya. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dilina kamu saat ini. Kita akan ambil satu lagi ya. Oke. Nah, sini ada Three of Swords. Five of Swords. Three of Swords itu sama-sama elemen udara ya. Gemini, Libra, Aquarius. Di sini dia merasa ada
situasi yang tidak baik-baik. Dia merasa kalah di sini. Mungkin saat ini dia bertarung, atau mungkin saat ini dia lagi melakukan proyek, atau mungkin dia melakukan suatu lomba ataupun apa itu, ya mungkin dia merasa kalah di sini. Atau mungkin dia ingin mendapatkan seseorang, ternyata tidak bisa gitu. Ternyata orang itu mungkin tidak menerima dia. Jadi akhirnya situasi dia saat ini sangat terpuruk sekali juga. Sangat menyedihkan gitu ya. Udah kalah, udah jatuh, tertimpa tangga lagi seperti itu. Ya mungkin di sini dia. Ya mungkin ya dari segi asmaranya mungkin dia juga bermasalah saat ini, atau mungkin dia sudah merasakan karmanya dia merasakan bahwa seseorang itu mendapatkan dia itu mungkin dari segi memanfaatkan dia. Nah itu yang dirasakan. Udahlah cinta dia ambruk gitu ya, materi dia dikuras, nah seperti itu. Jadi lengkap sudah penderitaan dia di sini. Jadi akhirnya dia mungkin mulai berpikir menyadari bahwa ini memang salah aku, bahwa aku akan terima ini seperti itu, karena ini mungkin karmanya aku. Nah itu yang dirasakan oleh dia. Ada Three of Swords, dan hatinya juga dia sakit di sini. Dia merasakan sakit hati, seperti sakit hati yang kamu rasakan juga. Ya mungkin dia juga diselingkuhi juga ya, atau mungkin dia ditinggalin juga seperti itu. Hatinya sangat sakit sekali sekarang gitu ya. Saat kamu menonton video ini seperti itu. Itu yang dirasakan dia. Sangat-sangat sakit sekali. Mungkin di sini ada energi orang ketiga juga di antara hubungan dia gitu ya. Atau mungkin dia dibohongi, dikhianati seperti itu. Sehingga akhirnya dia merasakan sangat menderita sekali hatinya, perasaan dia dan saat ini. Oke. Itu karmanya dia. Kita akan lihat di sini ya. 2 kartu lagi buat kamu. 2 kartu lagi buat kamu, oke. Ada Queen of Wands ya. Ada elemen api di sini, Aries, Leo, Sagi, dan juga ada Eight of Pentacles. Elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri di sini. Itu zodiak yang dilindungi kamu saat ini ya. Nah, di satu sisi itu dia merasakan bahwa kehilangan. Ada sesuatu yang dia hilang dari dalam hidup dia gitu ya. Mungkin di awal dia bahagia ya dengan pasangan yang memang dipilihan dia, atau memang dia bahagia dengan seseorang yang benar-benar dulunya dia cintai ya. Kenapa dia sampai meninggalkan kamu seperti itu? Ternyata akhirnya dia ditinggalkan juga sendiri. Akhirnya dia merenungi nasib ini. Dia menderita juga di sini. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan. Perasaan yang selama ini dia kumpul, energi dia saat ini sudah terkuras habis gitu ya. Sehingga yang ada hanya penantian yang kunjung datang. Mungkin dia saat ini lagi menanti seseorang, ternyata seorang itu tidak datang menghampiri dia. Dia rela meninggalkan kamu demi seseorang. Ternyata seseorang itu tidak memenuhi janji dia. Nah ini gambaran dari dia. Oke, Aquarius. Jadi dia merasa ya, dilihat dari waras wajahnya itu sangat menyesal sekali apa yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, di sini ada Eight of Pentacles. Nah, ada seseorang di sini dari segi finansial dia sudah mapan. Dia dikasih nih kekayaan, atau dia dikasih keberhasilan oleh Tuhan gitu ya. Kadang-kala memang karma itu tidak selalu baik ya, tidak selalu jelek ya. Ada juga. Nah, dia diberikan kekayaan atau kelimpahan finansial di sini oleh Tuhan. Mungkin dia tidak menyadari bahwa finansial itu ya, kemewahan dia saat ini sebenarnya cobaan bagi dia. Itu gambaran di sini. Dan akhirnya dia merasa sepi walaupun dia banyak uang di sini. Mungkin dia meninggalkan kamu demi karir dia ya, bukan demi orang lain. Dia meninggalkan kamu demi pekerjaan dia, mungkin di luar sana atau di mana gitu ya. Sehingga dia rela meninggalkan kamu. Dan akhirnya kenapa? Walaupun uangnya banyak, tapi dia kesepian. Itu gambaran di sini. Dia sangat sedih sekali wajahnya. Tidak ada bahagianya di sini. Itu gambaran dia di sini ya. Nah, apapun itu kesedihan dia ya,
dia menyesali, kenapa aku milih pekerjaan seperti itu. Sementara ya mungkin kamu lebih setia dengan dia atau apa gitu, dan dia mungkin ingin kembali ke kamu, dia merasa ada kekhawatiran juga. Seperti itu ya, itu gambaran dari dia. Dan akhirnya ya mungkin percuma, materi banyak, uang banyak, kita kesepian gitu ya. Tidak ada kebahagiaan di sini. Itu yang dirasakan oleh dia. Oke, Aquarius, mungkin itu dulu reading kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Apapun itu yang terjadi pada diri kamu harus bisa terima, harus ikhlas. Doakan aja terbaik buat dia yang sudah melukai kamu, yang sudah menyakiti kamu, oke? Karena kebaikan itu akan datang kepada kamu. Aquarius, semoga tetap bahagia ya. Sampai jumpa, dadah.